Afwan Ustaz, Ana ingin bertanya Ustaz. Saat ini kan kita sebagai anak-anak sekolah itu Ustaz, kita diberi orang tua media sosial. Itu Ana lihat di media-media masa saat ini kalau ada ajakan atau seruan untuk memboikot produk-produk yang katanya itu mendukung Israel Ustaz. Nah itu kita bagaimana sikap kita untuk menanggapi hal itu Ustaz? Jazakumullah khairan. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada beberapa poin tentang ajakan untuk boikot ini. Satu, boikot itu adalah bentuk empati kepada saudara-saudara kita, terutama sesama muslim yang saat ini mendapatkan kezaliman dari orang-orang Yahudi. Dan karena kita tidak punya kekuatan untuk melempar senjata ke sana, kita orang juga bukan pemerintah juga tidak mengajak kita untuk mendukung secara langsung secara fisik, kecuali hanya sebatas bantuan-bantuan dana, maka akhirnya ada kekuatan yang lain, yaitu kekuatan ekonomi namanya, dengan cara memboikot supaya mereka berhenti untuk melakukan kezaliman mereka kepada kaum muslimin. Dulu ada boikot yang pernah dilakukan oleh Arab Saudi supaya Amerika itu tidak mendukung peperangan kepada orang muslim. Mereka bilang gini, sesimpel itu kami zaman dahulu bisa hidup dari nenek-nenek moyang kami. Kami cuma minum susu dari hewan-hewan ternak dan makan kurma, kami bisa hidup. Jadi kalau sekarang kalian butuh minyak, kita boikot kalian yang setengah mati gitu. Itu dulu. Dan itu menunjukkan bahwa adanya boikot itu akhirnya membuat dampak orang-orang yang melakukan kezaliman kepada kaum muslimin bisa berhenti. Jadi boikot itu ada tujuannya dan ada manfaatnya. Terus catatan yang kedua, masalahnya adalah boikot itu apakah bisa disuarakan secara massal, diajak kaum muslimin untuk seluruhnya melakukan hal itu, sementara ada sebagian produk-produk itu yang memang dibutuhkan oleh kaum muslimin sendiri. Contohnya kita kesehariannya berkomunikasi dengan menggunakan alat komunikasi, dan kita membutuhkan untuk komunikasi dengan cara menelpon misalnya. Sementara konon yang buat SIM card yang akhirnya membuat kita bisa berkomunikasi itu adalah orang Yahudi. Kalau kita boikot, kita nggak pakai SIM card, kita susah juga untuk berkomunikasi. Sementara itu jadi sebuah kebutuhan primer sehari-hari, ya kan? Itu menunjukkan bahwa ada boikot yang bisa kita lakukan pada sebagian produk, ada yang tidak. Yang tidak ini adalah karena kebutuhan kita terhadap produk tersebut sudah menjadi kebutuhan primer. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, sebenarnya yang sangat dibutuhkan itu adalah ajakan pemerintah, dan pemerintah yang membuat data yang mana-mana saja yang bisa diboikot, yang mana yang tidak, ya. Soalnya apa? Sebagian orang sekarang itu memboikot tempel-tempel logo, dibikin kayak logonya Israel atau logo Yahudi, sementara masuk di situ logo-logo yang mungkin sebenarnya tidak mendukung, tapi orang lakukan mungkin karena misalnya persaingan dagang. Paham ya teman-teman ya? Sebenarnya bukan karena mendukung Israelnya, tapi karena ini persaingan dagang misalnya. Antar fried chicken satu dengan fried chicken yang lain bikin kampanye supaya orang beli ke dia. Misalnya ada merek KFC, kemudian ada merek ini, merek itu. Ada sebagian yang mungkin melakukan boikot bukan karena soal mendukung Israelnya, tapi karena ini adalah saingan fried chickennya misalnya. Ya, yang paling dibutuhkan sebenarnya data dari pemerintah. Cuman kan sekarang ini data sudah tercampur-campur antara data pemerintah, anjuran pemerintah dengan anjuran yang bukan pemerintah. Data-data yang dimasuk-masukkan, sehingga kita jadi juga informasinya itu dispute itu apa teman-teman? Kayak ada bias gitu. Ada percampuran informasi yang akhirnya membuat kita bingung. Itu yang kedua. Yang ketiga, bedakan antara memboikot dengan mengharamkan. Memboikot itu adalah, saya saat ini saya nggak mau pakai, atau untuk selamanya buat diri saya secara pribadi saya nggak bakal mau pakai lagi. Itu namanya boikot. Tapi bendanya apa? Misalnya bendanya itu ayam goreng. Lalu kita dikasih tetangga misalnya, dia beritahu ini ayam goreng yang tadinya kita boikot. Nah pertanyaannya, ayam goreng kalau kita makan, kita berdosa atau tidak? Kalau dia pakai nasinya kita makan, maka kita berdosa atau tidak? Kalau memboikot itu dikatakan adalah mengharamkan, berarti kita makan nasinya haram jadinya. Nah, dan ini tidak benar. Yang benar boikot itu adalah menahan diri untuk tidak menggunakannya sementara atau selamanya buat diri pribadi. Adapun bendanya, kalau memang itu halal ya halal. Nasi itu mau mengharamkan nasi kayak apa caranya? Kecuali nasi hasil curian baru, ya kan? Nah ini nasi halal ditransaksikan dengan cara yang halal, sebenarnya nggak apa-apa. Terus nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa dari sisi ini halal ya, gitu. Ustadz misalnya, Ustadz nggak mau saat ini meskipun dulu penggemarnya, ya sudah untuk saat ini paling tidak entah kedepannya, Ustadz nggak mau dulu makan ini. Di Balikpapan ada lagi fried chicken yang tidak kalah enak, yang murah, dan itu produk orang Indonesia sendiri. Mendingan Ustadz makan yang itu daripada makan yang mendukung orang Yahudi. Tapi kalau teman-teman ada yang mengkonsumsinya, Ustadz juga tidak bilang itu adalah perbuatan haram. Ustadz, tapi kan ada yang bilang gini, Ustadz, kalau kita beli nanti kan uangnya dipakai buat bunuh anak-anak Palestina, buat bunuh orang Islam. Maka Ustaz jawab, dulu juga Nabi SAW itu bertransaksi dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi memerangi orang-orang Islam. Apakah logikanya terus gak usah transaksi sama mereka, soalnya mereka memerangi kita? Enggak juga. Cuma ada kalanya tetap transaksi. Orang Islam kerjasama musakoh, muzaroah namanya, dengan orang-orang Yahudi di tanah Khaybar. Sebenarnya gak ada masalah dari sisi muamalahnya itu sendiri. Ya, jadi Ustaz tekankan lagi, boikot sama mengharamkan itu dua hal yang berbeda. Apalagi teman-teman ini sebagian ada yang pakai sendal atau alas kaki sepatu yang konon brandnya ini mendukung Israel misalnya. Kita udah terlanjur punya. Bagaimana? Apakah mau dibuang, dibakar begitu? Teman-teman datang pakai tas yang logonya logo pendukung Israel. Apakah kemudian harus diharamkan jadi mulai hari ini tasnya dibakar semua? Enggak, gitu. Nanti mudarat juga buat keluarga, buat orang tua yang sudah belikan tasnya harganya mahal. Terus kalian nanti minta, "Mak, aku mau bakar tasku yang ini, aku minta belikan yang baru." Orang tuanya nggak sanggup belikan yang baru lagi. Paham ya teman-teman ya? Jadi intinya boikot itu sebagai bentuk empati, usaha untuk menahan dan menghentikan serangan orang-orang Yahudi kepada orang Islam. Yang kedua, bedakan
antara memboikot dengan mengharamkan. Saat ini yang kita lakukan boikot, bukan mengharamkan. Jadi kalau sudah terlanjur ada yang punya, mau tetap dipakai, itu tidak dikatakan berdosa. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.